lahir. Terus hari ini seperti biasa, seperti janji kita di hari Selasa, kita akan ada training lagi. Dan temanya hari ini apa yuk? Ingat nggak? Papi genset. Ayo, ada ingat nggak temanya hari ini apa judulnya? Judulnya adalah kerja jalan, cuan nambah. Siapa yang nggak mau cuan? Siapa yang nggak mau cuan? Di sini sih semua orang pasti pengen cuan ya. Karena cuan itu kan gimana ya ngomongnya? Kita itu katanya gini, butuh duit. Cuman banyak yang bilang gini juga, aduh, lu terlalu duniawi deh, terlalu ngejar duit banget sih jadi orang gitu ya. Cuman gimana dong? Kita emang butuh duit. Begitu kita buka pintu rumah, begitu buka pagar, pasti yang kita cek di dompet ada duit berapa ya? Nanti makan siang apa ya? Nanti naik Grab apa ya? Isi bensin bagaimana ya? Kan pasti kita harus tahu dong ada duit berapa. Nah, itulah makanya cuan itu semua orang pasti butuh gitu ya. Mau kita ngomongin itu dibilangin duniawi atau terlalu duniawi atau enggak ya gimana. Emang kita masih di dunia, jadi kita memang butuh si duit tersebut gitu. Dan kali ini kita seru juga ngomonginnya mengenai bisnisnya nih ya, karena kemarin-kemarin kita sudah seru bahas produk gitu ya. Itu salah satu pembahasan paling menarik di Yang Living karena produk kita beraneka ragam dan ternyata banyak sekali manfaat-manfaatnya yang mungkin perlu kita ceritakan atau mendengarkan testimoni dari teman-teman mengenai manfaat produk. Cuman kali ini agak sedikit berbeda, kita mau bahas mengenai cuan, mengenai bisnisnya. Karena kalau teman-teman juga aware, saya yakin di sini aware semua sih, bahwa ternyata begitu kita masuk yang living dan kita kemudian mencoba produknya dan bercerita ke orang lain mengenai produknya, dan akhirnya kita tanpa sadar mempunyai downline di bawah kita, loh kok kita naik jadi star? Ada duitnya. Kalau star berapa sih kira-kira teman-teman? Ayo, kalau star kira-kira komisinya berapa? Saya jadi benerin rambut nih gara-gara Kalisa bilang saya mirip Jerry katanya. Jer, halo? 2 juta katanya Mapu. Oh, Star udah 2 juta ya? Oh, gila ya Star 2 juta. Kalau senior Star udah berapa? Loh, belanjaanku di mana, Mas? Kalisa suaramu aku denger dulu. Kalau Star gemuk bisa sampai 3 juta tuh. Nah, kan kebayangkan kita itu adalah level pertama, tangga pertama yang kita injek di Iya, dalam dia compensation rate yang living itu sudah 2 juta bagi seseorang di luar sana. 2 juta itu berarti banget loh. 2 juta itu bisa belanja bulanan loh. Ya kan? 1 bulan bisa kita tutup dengan 2 juta untuk keluarga kecil. Apalagi kalau seragam mau kata Kak Nike bisa 3 juta. Kalau naik misalnya teman-teman eksekutif itu udah berapa sih? 7 juta ada eksekutif. Siapa yang hafal? Ayo eksekutif berapa? Nggak sampai 7 juta ya. Kayaknya 5 juta mungkin ya. Bisa 2 digit. Wah, bisa 2 digit, 10. Kalau gendut bisa 2 digit katanya ya. Nah, lumayan banget kan. Apalagi kalau lebih tinggi. Apalagi kalau dia diamond. Ya, berapa itu yang akan kita terima? Bisa 13-an kalau exact tuh. Bisa 2 digit benar. Jadi minimalnya 5 juta kata Kalina. Tuh antara 5 sampai belasan. Naik ke atasnya silver itu pasti bisa 20-an kali ya. Double digitnya udah kepala 2. Terus nanti ke atasnya lagi jadi gold, jadi platinum dan seterusnya. Pasti ada komisi yang semakin besar yang kita terima. Jadi kan kebayang ya cuan itu ada loh di komplainnya yang living. Kenapa selama ini kita kadang-kadang mengabaikan hal itu gitu. Nah, di sini saya nggak akan bicara sendiri karena kalau saya bicara sendiri saya dari manajemen mungkin orang akan ngomong ya kamu dari manajemennya yang living gitu kan pasti jualan deh lo gitu. Aku di sini punya teman kita gitu ya yang dimana dia adalah seorang gold dan dia akan bercerita bagaimana dia bekerja untuk mengejar cuan-cuan tersebut. Nah, nggak pakai lama, kita manggilkan saja langsung Kak Rizky Intan. Kak Rizky, apa kabar? Boleh sapa-sapa teman dulu. Kak Rizky masih mute. Halo, Pak Pir. Halo, Halo semuanya, selamat pagi. pagi, pagi, pagi. Kak Hmm. Rizky, Kak Rizky dari Sidoarjo ya? Iya, dari Sidoarjo. Gimana Sidoarjo hari ini? Panas, Pak.
panas Oh, bikin deg-degan juga. aku kalau Sidoarjo tuh ingetnya apa? Eh, Lumpur, Pak. Lumpur Lapindo. enggak, selain Lumpur Lapindo ini, bener Apa, nggak Pak? sih apa namanya kerupuk udang ya? Ya, kerupuk udang, terus kupang juga. Oh ya Kupang, tapi paling ini sih kerupuk udangnya ya. Nah ini Kak Rizky, kan kemarin kita sudah bicara-bicara nih Kak Rizky punya cerita yang menarik banget, yang kayaknya Ya, siap di-share ke teman-teman biar juga teman-teman bisa melihat bahwa dengan kerja yang dilakukan di Yang Living kita bisa dapat cuan gitu ya Kak ya. betul banget. Nah, ini kita nggak sabar banget nih pengen dengar gimana sih ceritanya Kak Rizky mengenai perjalanan hidupnya di Yang Living dari awal ya Kak ya. Kita pengen Dari banget awal, dengerin. dari yang minus banget lah, Pak. Udah nggak punya harapan hidup gitu. Oke, oke. Kita dengerin langsung ya teman-teman ya. Langsung Ayo Kak Rizky izin share silakan. screen ya, Pak ya. Ya, Oke, share. Udah jelas belum, Pak? Udah jelas, teman-teman? sudah cuman bentuknya masih, nah udah. Udah. Sip. Oke. Lanjut Kak. Selamat pagi semuanya. Thank you udah join di Zoom kali ini. In this economy era, kita memilih untuk berada di sini, menambah ilmu, dan ini tuh udah selangkah lebih maju untuk kita terus bertumbuh dan bertambah di situasi yang lagi nggak baik-baik aja. Nah, kali ini sesuai dengan temanya, aku bakal share beberapa menit ke depan mengenai pengalamanku yang tadinya itu skeptis banget dengan MLM, yang kayak ogah banget untuk kenalan sama MLM atau bahkan pakai pakai produknya. Tapi dari MLM ini juga eh, dia yang menyelamatkan aku dari keterpurukan gitu. Sebelumnya, buat yang belum kenal, izinkan aku untuk mengenalkan diri. Jadi, aku Rizky Intan, yang biasa dipanggil Intan. Aku dari Sidoarjo, si Kota Udang, atau kalau nggak kenal ya si Lumpur Lapindo yang terkenal sekarang. Aku wanita di balik Markets Oil. Jadi aku tuh punya mimpi ketika udah menikah nanti, aku tuh pingin jadi full time mom, jadi ibu rumah tangga. Namun aku pingin tetap produktif. Jadi di tengah kesibukanku sebagai ibu rumah tangga, aku tuh pingin dapet penghasilan sendiri. Kemudian aku tuh bisa bertumbuh dari usaha yang aku kembangkan itu. Karena menurut aku, seorang ibu itu juga berhak punya mimpi setinggi langit, gitu. Selain jadi ibu rumah tangga dengan dua eh, anak-anak, saya juga sebagai anak pertama yang mana saya itu pengen ketika udah menikah, aku tuh masih pengen tetap bisa bermanfaat, memberikan yang terbaik untuk orang tua aku, apalagi orang tua aku sekarang tinggal satu karena papa udah meninggal. Jadi kayak pingin tetap memberi ke mama, kemudian ke adik aku, dan sekitarku yang mungkin membutuhkan tanpa harus mengganggu cash flow dari uang yang diberikan suami setiap bulan. Itu alasan aku kenapa aku mau share tentang eh, Zoom pagi ini gitu. Jadi ternyata membangun bisnis itu nggak gampang gitu. Kita harus nyiapin mental dasar, dasar banget itu. Kita harus siap untuk bersahabat dengan yang namanya kegagalan. Dan ketika kita merasa gagal, kita itu bisa punya kontrol untuk menarik diri kita keluar dari kegagalan tersebut. Jadi saya itu sebelumnya memang udah membangun bisnis, beberapa bisnis. Kemudian saya mulai dari bikin baju. Pak, saya jelas gak ya Pak? Jelas ya teman-teman, karena ini ada notif Jelas banget sih, Kak internetnya Intan. nggak stabil. Jelas banget kok di saya. Jelas ya. Jadi saya sebelum, oke, oke saya lanjut. Jadi sebelumnya saya itu udah pernah membangun bisnis, bikin kerudung, kemudian berjualan baju-baju, kemudian just tip.
produk luar negeri yang waktu itu sampai ditahan juga di bea cukai. Terus yang terakhir itu bisnis kafe yang menghabiskan ratusan juta bahkan sampai hampir mendekati 1 M gitulah. Dari kegagalan itu ingin membangkitkan rasa apa ya? Rasa keterpurukan tersebut, terus saya ingin mengembalikan kepercayaan orang tua saya serta orang-orang di sekitar saya bahwa aku ini bisa kok gitu loh. Aku nggak hanya jadi beban kalian gitu. Dari dari background inilah saya itu mulai melirik MLM dan berkenalan dengan bisnis multi level marketing. Nah, kenapa saya itu mulai melirik MLM? Karena waktu itu saya tuh udah riset gitu loh, bisnis apa ya yang bisa saya kembangkan. Karena kalau misal kayak baju, saya harus modal di awal. Kemudian kalau misal beli baju yang apa udah jadi juga untuk kulaannya itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya kulaan itu harus minimal 1 lusin. Yang mana modalnya setiap produk itu setiap model juga gede gitu. Terus saya riset gak ada salahnya sih kenalan dulu sama si MLM ini gitu. Karena modalnya rendah. Yang pertama, saya nggak perlu untuk nyiapin lokasi gitu kan. Kemudian saya tidak perlu untuk menyiapkan petty cash untuk apa ya gaji bulanan tim atau misal gaji bulanan listrik dan lain-lain. Saya hanya bermodalkan dengan HP, internet dan juga tekad serta uang yang waktu itu kalau misal kita mau join ke bisnis multi level marketing ya kita harus jadi membernya yang mana kita harus beli produknya. Tapi produk tersebut itu saya pikir cukup fair ya harganya karena kembali ke diri kita sendiri. Manfaatnya tuh bisa kita rasakan. Kemudian fleksibilitas waktu karena sebagai ibu rumah tangga yang waktu itu saya juga baru punya bayi, jadi saya tuh harus memikirkan bisnis yang sebagian besar waktunya di rumah gitu. Terus saya bisa kerjakan kapanpun, dimanapun, dan yang paling enak ketika saya menjalankan bisnis MLM ini, saya tuh bisa ngerjain lewat HP, memanfaatkan platform berbagai sosial media yang saya punya, itu sambil rebahan, sambil menyusui, terus sambil apa ya, apa nidurin anak. Karena kan kalau bayi tuh kita gerak sedikit udah mulai bangun lagi gitu kan. Itu menurut saya tuh yang paling possible untuk dilakukan dengan kondisi saya waktu itu. Kemudian resikonya produknya itu juga tidak tinggi karena kita tidak perlu untuk nyetok produknya. Ketika ada orderan yang masuk, kita hanya perlu menunggu customer tersebut membayar, kemudian kita bisa langsung memproses orderan tersebut dan perusahaan yang langsung akan mengirim ke customer kita. Jadi resiko kerusakan produk, kemudian perputaran produk yang kita punya itu tidak terlalu berisiko gitu. Kemudian yang keempat, kualitas produknya. Kita udah tahu kalau misal MLM itu produknya itu pasti bagus gitu kan. Sebagian besar produk dari MLM itu bagus, makanya harganya itu juga cukup 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 di atas harga pasaran gitu. Jadi saya yakin kalau misal MLM ini pasti ada marketnya gitu karena produknya tuh udah bagus. Dan setelah saya berkelana mencoba beberapa perusahaan MLM, waktu itu ada produk dari perusahaan M yang produk utamanya kolagen, kemudian ada perusahaan X yang produk utamanya ada madu. Itu udah saya coba sampai akhirnya saya ketemu yang living ini gitu. Dan saya kok tertarik banget dengan si yang living ini. Jadi saya berlabuhlah di yang living ini. Kenapa kalau waktu itu saya berlabuh ke yang living? Karena saya tuh melihat kualitas produknya.
ketika saya eh, ketika saya berkenalan dengan yang living, saya itu research gitu kan. Kenal yang living itu bukan karena saya udah merasakan manfaatnya gitu. Tapi saya tahu perusahaan yang living itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang multi level marketing. Jadi saya ulik, saya cari tahu, oh ternyata produknya itu berbeda dengan produk dengan perusahaan MLM yang lainnya. Kita itu punya produk essential oil yang waktu itu saya kenal tuh essential oil yang mana dengan background pendidikan saya sebagai sarjana teknik kimia saya tuh tahu banget dan yakin kalau essential oil ini tuh bagus gitu kan. Kemudian saya riset-riset lagi ternyata belum banyak perusahaan yang memiliki produk essential oil. Jadi saya melihat ini tuh kayak, oke, aku kayaknya yakin di sini karena kompetitornya tuh masih sedikit gitu. Jadilah aku tanya-tanya, mulai tanya-tanya mengenai bisnis yang living tuh bagaimana gitu. Sampai akhirnya saya mencoba satu produk pertama saya waktu itu Tif Oil karena saya punya anak, yang mana anak itu kan masalah terbesarnya adalah batuk, pilek, dan sering masuk ke rumah sakit. Jadi saya mencoba Tif Oil berdasarkan search di Google gitu. Tif Oil itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi saya mulai pakai dan dalam satu tetes, dua tetes, ternyata saya tuh bisa merasakan manfaatnya. Setidaknya bisa merasakan hangat ketika kita balur di kulit, kemudian melegakan nafas juga ketika kita mencium aromanya. Dan ini tuh nilai plus banget menurut saya karena mau pasti akan mempengaruhi ke modal bisnis saya gitu. Jadi kita bisa langsung bercerita tentang produknya itu berdasarkan pengalaman saya dan satu tetes aja, satu tetes nggak perlu ngasih si produknya ini secara utuh gitu untuk calon customer kita merasakan manfaat dari produk yang living. Kemudian yang kedua karena target pasarnya, Uh, produk essential oil itu bisa digunakan mulai dari newborn hingga lansia. Jadi ini salah satu keuntungan kita untuk berimprovisasi ketika di pasaran. Jadi ketika misal si kita membaca customer kita tidak punya anak, jadi kita bisa menawarkan produk yang memang dibutuhkan dengan usia beliau gitu. Kemudian kalau misal dia backgroundnya memang punya anak, kita bisa menawarkan produk yang memang dibutuhkan gitu. Karena sebagai ibu rumah tangga yang waktu itu aku juga baru punya baby, aku tuh melihat target pasar ibu dan bayi itu enak banget gitu, kayak luas banget. Karena orang tua itu bakal melakukan apapun untuk anaknya gitu. Jadi ini kayak, oke, ini enak banget gitu loh, sesuai dengan kebutuhan saya waktu itu. Kemudian saya juga punya anak, jadi ketika saya promosi atau memasarkan produk saya secara soft selling itu bisa memakai testimoni untuk anak saya ketika misal balur ke tubuh mereka atau misal lagi nge-diffuse itu saya bikin story di Instagram atau misal story di WA status seperti itu. Dari situlah saya tuh mulai pede untuk mengenalkan yang living karena ketika saya pakai story di sosial media itu banyak yang belum tahu gitu kayak Mbak itu apa sih itu buat apa nah disitulah saya masuk untuk mulai memasarkan produknya kemudian yang ketiga karena komisinya jadi pertama kali saya kenal yang living itu memang karena bisnisnya jadi ketika saya apa ya mencari upline gitu mencari mentor yang saya pertama kali tanyakan tuh gimana sih bisnisnya ini, gimana cara kita mendapatkan komisi, gimana cara pembayarannya. Karena dari perusahaan yang sebelumnya yang saya udah join, pencairan pencairan komisi itu tuh harus kayak kakinya seimbang, yang mana ketika kita jual satu produk itu kita nggak bisa langsung mendapatkan komisinya, kita harus mencari
eh, produk lain, produk lagi, calon customer lagi untuk membeli produk sehingga menata kaki yang harus seimbang kayak gitu. Jadi di sini ketika saya tahu tentang bisnisnya, cara pencairan komisinya, saya yakin banget langsung kayak ya udahlah aku bakal stay di sini udah nggak cari-cari lagi karena di yang living ini pencairannya tuh cukup fair gitu menurut saya. Terus kayak antara upline dan downline itu eh, saling bersinergi dan kita kalau misalnya suatu saat menjadi leader itu ya tetap harus bergerak gitu kayak berjualan pada umumnya biar mendapatkan komisi gitu. Jadi bukan yang kayak skema-skema yang membuat citra MLM waktu itu tuh buruk gitu. Kemudian di yang living ini, saya tuh ternyata baru join di bulan ketiga, udah bisa mendapatkan komisi sekitar 2 digit. Yang mana waktu itu cita-cita saya cuma punya komisi kurang lebih setara dengan UMR gitu kan. Yang waktu itu cuma 3 juta, 4 juta kalau di Sidoarjo. Disinilah akhirnya aku oke semakin yakin dan meluangkan semua tenaga, pikiran dan fokus saya untuk mengembangkan si yang bisnis yang living ini. Selain itu, ternyata saya juga mendapatkan beberapa benefit selain gaji setiap bulan, saya juga mendapatkan produk yang bisa yang secara gratis. Jadi produk-produk yang saya punya itu saya kumpulkan untuk produk yang belum saya punya, saya jadikan modal untuk promosi. Kemudian kalau misal yang udah saya punya, itu saya jual untuk menambah menambah tambahan cuan saat itu. Kemudian yang keempat ada komunitas. Nah, komunitasnya ini alhamdulillah banget penuh dengan orang-orang yang membawa aura positif. Jadi di saat kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi waktu itu saya lagi down banget, harus usaha nggak jalan, tapi hutang harus tetap dibayar. Kemudian saya itu punya baby yang kayak membatasi saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman. Di sini tuh supportnya tuh alhamdulillah banget gitu ya. Mulai dari upline saya, mulai dari sister line, mulai dari customer saya, itu sering memberi apa ya, informasi, kemudian dukungan untuk kita keluar dari comfort zone, terutama upline-upline saya dan sister line itu kayak dia selalu meyakinkan bahwa kamu bisa kayak gitu. Jadi ketika ada kesempatan datang itu kayak udah keluar dari zona nyaman, udah go ahead kayak gitu, go ahead gitu kan. Terus ya udah itu sangat berarti banget buat saya hingga saya bisa mengumpulkan harapan yang tadinya udah burem, udah nggak tahu hidup itu mau gimana gitu itu akhirnya kayak membuka cahaya baru buat saya dan akhirnya bisa menyelamatkan saya dari eh, keterpurukan waktu itu gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa strategi yang bisa saya share ke teman-teman yang ingin mulai mulai apa ya mm, berkenalan dengan bisnis multi level marketing atau secara khusus berkenalan untuk menjalankan bisnis yang living. Yang pertama itu yang saya lakukan waktu itu memanfaatkan platform sosial media karena sosial media ini tuh sahabat bagi para ibu-ibu zaman ini gitu kan. Nah, berawal dari saya tuh scroll-scroll melihat kehidupan orang lain, kemudian melihat bisnis orang lain, kemudian saya sehingga jadi konsumtif buyer gitu kan. Kemudian eh, kemudian saya juga apa ya, kayak sering beli produk yang impulsif gitu, impulsif buying gitu. Akhirnya saya tuh jenuh banget kayak udah tabungan nggak bertambah, terus saya ini kayak
barang tuh datang ke rumah makin banyak, terus kayak semakin merasa tidak berdaya karena kayak lihat kesuksesan orang lain gitu kan, kayak semakin kecewa sama diri sendiri. Dan disitulah saya tuh kayak, oke, mulai saat ini saya harus memanfaatkan sosial media saya untuk dilihat orang. Yang tadinya saya melihat orang, saya akan sibuk untuk mencari perhatian orang gitu. Sibuk orang itu tertuju pada saya dan sibuk orang tersebut untuk beramai-ramai apa ya membeli dagangan saya. Dari situ saya benar-benar mengubah mindset paling awal dan itu Coba koneksi ulang. Cuman dari sementara kita dengar ceritanya, relate banget gak sih sama kita gitu ya. Buat teman-teman di sini yang memang berusaha mengejar komisi atau menjalankan bisnisnya, pasti banyak insight-insight bagus banget ya dari Kak Intan, di mana memang akhirnya kalau kita menjalankan dengan serius, kita kerja dengan benar, cuan itu akan datang. Itu sih relate banget kan Kak. Nah, ini mungkin teman-teman sendiri punya testimoni cerita sendiri nih mengenai bagaimana berbisnis dengan yang living. Cuman ya memang masing-masing berbeda ya, apanya namanya pengalamannya karena memang situasinya berbeda, lingkungannya berbeda. Tapi intinya sama, kita semua di sini tidak hanya pengen mendapatkan manfaat dari produk, tapi ternyata juga bisa memanfaatkan komisi yang diberikan oleh yang living. Ya, oleh karena itu memang bagaimana kita step by step mengejar si compensation plan itu. Mulai dari start, kemudian misalnya gini deh, kita berpikir satu, mungkin nggak ya teman-teman ya, 1 tahun, jangan deh 1 tahun satu tahun dua uh, compensation plan mungkin nggak. Jadi tahun ini misalnya baru join nih, dia meraih star sama senior star. Itu kayaknya masuk akal banget ya. Tahun depan itu berarti eksekutif sama silver, ya kan Bu Mai? Terus tahun depannya lagi gold sama platinum. Tahun depannya lagi diamond. Jadi dalam 4 tahun dia kejar diamond itu kayaknya masuk akal. Dan kalau kita mempunyai apa namanya planning, kita punya sistem itu bisa loh. Star, senior star. Jadi eh, bukan hanya pertama nggak hanya diri kita ya yang kita lihat, tapi downline kita. Karena begitu kita sekarang sudah di posisi sekarang teman-teman ini, bagaimana kemudian kita mencetak orang-orang baru di bawah sana, yaitu dengan cara pertama enroll itu wajib. Karena darah baru kita adalah dari enroll. Begitu kita enroll, yang kita lakukan sama enrollan baru ini apa? Bukan didiemin, bagaimana dia paham dan dia mau jadi STAR. Jadi kalau kita punya 10 baru nih orang baru, oh oke Kak Intan, ini baru mau join lagi, oke. Kita punya 10 enrollan baru, kalau kita semua bisa jadikan dia STAR dan senior STAR dalam tahun pertama, berapa jauh kita bergerak? Ya pasti kita akan ke sundulnya cepet banget gitu. Nah ini Kak Intan sudah join, silakan Kak Intan bisa dilanjutkan. sorry teman-teman, sorry Pak Ir karena Nggak rumah apa-apa. saya mendadak mati lampu. Jadi wifi-nya keputus shock jadi. Iya, iya, iya. Ya, Lanjut Kak. udah aman ya Pak. Udah Aman, aman aman. teman-teman ya. Mm-mm. Oke, aku lanjut ya. Jadi ketika, aduh sampai mana tadi ngeblank. Jadi ketika saya saat itu memanfaatkan platform sosial media dan menurut saya ini tuh hal yang possible banget untuk dilakukan ibu rumah tangga karena kita bisa sambil ngerjain tuh sambil apapun gitu loh, sambil rebahan, sambil tiduran, sambil masak, sambil apapun. Kayak kita butuh waktu kurang lebih menyisihkan 1 jam di pagi hari, 1 jam di siang hari, 1 jam di malam hari, dan menurut saya ini nggak terlalu mengganggu gitu. Ini modal pertama saya. Jadi modalnya tuh yakin gitu, yakin, tekun dan konsisten untuk melakukan itu. Jadi membuang semua excuses itu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan momen karena yang bergerak itu yang menangkap peluang. Jadi saya itu melihat waktu itu saya punya anak, saya ya udah karena produknya ini bisa berimprovisasi dimanapun, saya pakailah tuh produk saya ketika anak saya belum sekolah. Saya itu mengundang apa sih kayak anak kecil kan dulu sering pijet bayi kan. Jadi saya mengundang
beberapa home care untuk datang ke rumah. Kemudian saya tuh bikin etalase mini mini apa ya? Showcase di ruang tamu saya. Jadi ketika ada orang yang datang ke rumah, dia tuh melirik ini apa sih gitu kan. Terus kalau misal anak saya pijet, saya tuh pakai essential oil, pakai minyaknya tuh pakai produk yang living ini gitu. Jadi si terapis tersebut tuh penasaran gitu karena waktu itu di Sidoarjo jasa pijet dengan produk yang living itu masih minim dan ini menurut saya sebuah strategi gitu dan itu terbukti saya mendapatkan salah satu bisnis builder saya yang sampai sekarang masih terus berjalan bersama karena kebetulan beliau waktu itu eh, tidak bisa mens selama gitu kan sekitar 3 atau 6 bulanan. Dia penasaran, ini apa sih Mbak? Gitu kan. Ini apa sih Mam? Ini produk yang living. Ini bisa saya jelaskan secara singkat. Kemudian saya cobalah tuh pakai si PPP oil. Saya kasih 1 tetes ke beliau dan besok harinya beliau menghubungi saya berterima kasih dan ingin mengenal yang living lebih lanjut karena akhirnya malamnya itu bisa mens gitu. Jadi saya memanfaatkan seperti itu. Kemudian ketika ketika anak-anak saya udah sekolah, nah saya itu berkenalan ke ibu-ibu. Jadi selain mencari relasi, saya juga mulai membuka diri untuk apa ya, berkenalan, kemudian kayak masuk secara pelan-pelan ke dalam komunitas itu tadi kayak pakai oilnya, kemudian back to basic sih sebenarnya pakai oilnya, terus habis itu orang itu notice, terus penasaran, jadi saya jelaskan dan akhirnya bisa menambah calon customer saya. Kemudian waktu itu saya juga apa ya? Mendapatkan support dari orang yang terdekat karena menurut saya support terus habis itu lingkungan yang mendukung adalah bahan bakar terbaik dalam perjalanan ini gitu kan. Yang keempat, no excuse. Jadi di sini itu karena kesempatan itu yang tidak datang 2 kali, jadi setiap kesempatan yang datang ke saya itu selalu saya ambil gitu. Misal waktu itu saya diundang untuk ngisi acara di salah satu arisan PKK, salah satu perumahan yang cukup elit di Sidoarjo. Tapi waktu itu memang saya tidak punya product knowledge yang cukup baik karena memang waktu itu masih terbatas. Di sini kan belum ada kantor yang living yang bisa kita coba-coba. Saya terima aja lah. Sampai akhirnya waktu saya sampai di sana saya nangis karena saya nggak tahu harus jelasin apa. Untungnya dapet lingkungan yang baik, waktu itu support yang baik, saya dibawa ke dapur, saya ditenangkan dan kayak dikasih minum, ditenangkan, suruh tarik nafas, suruh ambil momennya. Kalau udah siap, saya kembali dan di situ saya akhirnya ya udah kayak kayak semua harus diterima, siap gak siap gitu, seperti itu. Terus yang terakhir itu memang kunci dalam menjalankan bisnis MLM itu ya fokus dan konsisten. Jadi kita nggak perlu lihat rumput tetangga yang lebih baik, terus akhirnya kita mudah meninggalkan apa yang sudah kita bangun gitu kan. Terus mencoba bisnis yang lain, karena menurut saya ketika kita memulai terus, itu akan start dari awal, mencari target market, pasar yang baru lagi, mengenalkan siapa diri kita lagi gitu. Dan kalau menurut saya sih di Young Living ini ya karena produknya itu masih belum terlalu banyak kompetitornya sejauh ini ya. Sejauh ini yang saya rasakan udah hampir 9 tahun ini belum ada yang bisa se apa ya kualitasnya tuh kayak essential oilnya yang living gitu. Dan ternyata sekarang semakin bertambah juga jenis produknya, suplemen udah mulai masuk. Jadi kenapa harus meninggalkan yang lain gitu. Ya udah stay aja di sini. Apa?
fokus sama apa yang sudah kita bangun gitu. Tinggal bagaimana kita berimprovisasi dengan keadaan yang sekarang. Karena menurut saya yang living ini produknya itu bakal dibutuhkan karena kalau misal baby itu akan selalu lahir. Kemudian setiap orang juga butuh suplemen, kita juga udah masuk. Kemudian gaya hidup sehat ini semakin bertambah. Jadi produk kita itu udah mulai dilirik karena memang bahan-bahan yang dipakai oleh yang living ini itu natural. Bahkan apa itu namanya? eh f- basic apa sih Pak? Basicnya itu dari tumbuhan tuh loh. Basicnya itu pokoknya natural gitu loh. Jadi kenapa kita harus memulai untuk m- memulai bisnis yang lain dan meninggalkan apa yang sudah kita bangun kayak gitu. Dan ternyata dari mimpi gaji UMR saya itu bisa mendapatkan lebih. Yang pertama yang paling saya syukurin tuh komunitas, karena komunitas tadi itu support itu kan bahan bakar terbaik kita ya. Nah, di sini saya mendapatkan support yang mana saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Di sini saya kayak di apa ya, setiap orang tuh membawa dampak yang berbeda-beda untuk diri saya. Banyak pelajaran yang saya dapatkan terutama mengenai parenting, kemudian mental illness, yang mana kalau misal kita belajar itu harganya mahal banget. Di sini saya dapat secara gratis. Kemudian saya dapat produk gratis, waktu itu dapat Bridge to Gold, itu dapat puluhan oil. Ini juga saya manfaatkan untuk apa ya, mengenalkan produk yang living yang tadinya saya itu ketika pengen tahu produknya dan coba produknya itu harus ke Jakarta karena harus menemui upline-upline saya yang waktu itu kalau ketemu itu bawa tas yang banyak banget oil 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 oil. Sekarang saya dapat secara gratis. Terus beberapa ya saya jual. Kemudian membuka relasi baru waktu itu jadi kenal yang namanya kayak ibu rumah tangga bisa kenal sama artis itu kayak nggak mungkin banget tapi saya punya salah satu customer waktu itu adalah artis ibu kota. Terus saya diundang ke rumahnya, kemudian saya dikenalkan sama apa ya, itu sama sama komunitasnya. Jadi itu membuka peluang saya untuk berbisnis ini gitu. Yang tadinya kayak kita jangankan kenal artis ya, kayak punya teman banyak aja kayak nggak mungkin lah ibu rumah tangga kapan waktunya. Nah, di yang living ini itu membuka semuanya. Kemudian saya juga yang tadinya itu demam panggung, bahkan saya nih ya sebenarnya itu kenapa kok mimpi jadi ibu rumah tangga? Karena saya paling takut untuk ketemu orang. Saya kalau misal mau melamar ke perusahaan lain dan interview, itu yang saya takutkan. Mending saya ngerjain banyak soal tesnya, tapi saya nggak usah interview. Nah, saya pernah mencoba untuk melamar ke perusahaan dan ketika interview saya sendiri aja lupa sama nama saya. Waktu ditanya namamu siapa untuk perkenalan diri, saya nggak bisa. Tapi di yang living ini malah saya itu waktu ini acara Oil Tentik Oil Tentik Day kalau nggak salah di Pakuwon, saya diundang, diajak Mbak Eva untuk menjadi narasumber dan saya iyain. Padahal di belakang panggung ini saya nangis, terus saya tuh dikasih oil filler banyak banget untuk tenang, 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 tenang. Tapi ya ternyata emang emang ketakutan tuh apa ya? Kalau nggak dicoba itu kita juga nggak tahu. Ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Itu jadi membuka pengalaman-pengalaman baru saya, termasuk saya diapresiasi. Sebenarnya ini apresiasi ya, fotonya belum saya ganti. Jadi kayak saya dapat achievement, saya diundang untuk gala dinner, kemudian diundang ke atas panggung untuk mendapatkan beberapa apresiasi. Menurut saya kayak ibu rumah tangga diapresiasi tuh kayak nggak mungkin banget kan. Tapi di sini dari MLM ini saya tuh mendapatkan apresiasi tersebut sampai saya bisa berkeliling negara itu dengan gratis. Wah, saya udah bisa dari yang living saya tuh udah berkesempatan untuk ke Kroasia,
ke Singapura, ke Jepang, ke Okinawa, sama yang terakhir ke Vietnam. Dan semoga semakin bertambah lagi negara-negara yang bisa saya kunjungi secara gratis dengan fasilitas yang premium. Kalau misal kita nih ya berangkat sendiri, kayaknya tuh mikir-mikir banget deh, karena mulai dari pesawatnya, mulai dari pelayanan dijemputnya, kita turun pesawat, hotelnya tuh kayak kalau kita berangkat sendiri tuh, aduh sayang banget gitu loh duitnya. Kayaknya nggak bisa dapat dengan eh, dengan pelayanan yang seistimewa itu. Terus menurut saya nih ya, yang terakhir buat kalian yang memang pingin nambah keran penghasilan, beneran deh, kenalan lagi yang living sila lebih jauh, kenalan lagi dengan bisnis MLM, apalagi yang living ya, karena support manajemen sekarang itu tuh wow banget. Kita tuh disupport produk gratis. Ini misalnya contohnya saya waktu B2B dengan salah satu lembaga pendidikan dikasihlah produk gratis untuk mengenalkan apa sih yang living itu. Jadi kita tuh memangkas modal kita. Kemudian ketika kita melakukan essential booth atau misal pameran di apa tuh namanya di mall-mall, kita tuh juga bisa mendapatkan tambahan insentif kayak gitu. Jadi mengurangi modal kita juga untuk sewa lokasinya. Kemudian yang sangat beruntung itu untuk kami yang ada di kabupaten, mobile experience waktu itu tuh sangat membantu sekali. Jadi mobile experience ini tuh truk yang living yang dia itu road to Jawa dan Bali dengan membawa beberapa tester oil-oil yang mana kalau misal kita mau ngenalin tuh kan kayak lebih trusted gitu loh, lebih kayak terpercaya nih. Yang livingnya datang sendiri nih ke sini, kita bisa janjian, kita bisa pakai produknya untuk tester ke orang-orang calon customer kita. Kemudian produk support kalau kita bikin event dengan jumlah yang besar, kita itu bisa meminta produk untuk apa ya? Untuk acara tersebut gitu. Dan yang terakhir ini tuh essential living ya. Ini salah sebenarnya bukan essential food apa ya? Saya lupa namanya. Jadi saya ini bikin satu lokasi di Sidoarjo untuk mengenal orang-orang yang ingin tahu tentang yang living bisa datang ke tempat saya dan saya disupport sama yang living itu berbagai produk mulai dari oil, suplemen, diffuser dan lain-lain. Jadi menurut saya nih yang tidak saya dapatkan dari MLM sebelumnya gitu loh. Ini udah best banget buat kalian untuk join di bisnis yang living ini. Sebelum kita tutup, ingat, kita harus ingat satu hal, musuh terberat itu sebenarnya bukan kompetitor, bukan keadaan, tapi diri kita sendiri. Jadi kita harus melawan rasa takut itu, rasa malas itu, terus rasa ragu-ragu yang kayak bisa nggak ya, udah jalan dulu aja, karena produknya itu kita juga mendapatkan manfaatnya gitu loh. Jadi jalan aja dulu, fokus dan konsisten. Pokoknya di saat semua pada ngeluh kita langsung kita fokus untuk upgrade diri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih Kak Intan, keren banget sharingnya hari ini. Tapi aku senang nih dengar apa namanya kata-kata terakhir nih ya. Musuh terberat bukan kompetitor, bukan keadaan, tapi diri kita sendiri itu benar banget gitu ya. Karena teman-teman kayak saya sering bilang gitu ya, dan mungkin mungkin saya salah sekarang. Cuman kok saya ngamatin bahwa rata-rata kita ini memang jiwanya adalah jiwa pekerja, bukan jiwa pebisnis. Dimana kok jiwa pekerja kan, kita masuk kerja kita sudah tahu kita mau ngelakuin apa. Kata bos kita, kamu harus ngumpulin laporan ini jam 12. Ya kita kerjain tuh. Karena kita tahunya ada perintah untuk bikin laporan dan seterusnya. Jadi kita udah bekerja berdasarkan schedule. Tapi sebagai seorang pebisnis itu tidak ada yang menjadwalkan seperti itu. Diri kitalah yang melakukan itu. Tadi makanya Kak Intan bilang bahwa kita harus mengalahkan itu semua dari rasa malas, dari rasa menunda-nunda dan sebagainya. Kalau teman-teman ingat pernah nggak lihat ilustrasi di mana seseorang memulai sesuatu tapi dia merasa misalnya dia mau bikin kue nih.
Tapi kompornya saya mau beli kompor gas dulu deh. Kalau belum bikin kompor gas, saya belum mau bikin. Akhirnya udah punya kompor gas. Pancinya harus ganti. Akhirnya udah ganti panci. Tapi saya belum punya bahan yang premium. Bahannya udah ganti premium. Ada aja terus tapinya. Akhirnya nggak jadi kuenya. Sampai akhirnya Lebaran lewat. Ya udah deh, Lebaran tahun depan aja saya bikinnya. Ya, jadi memang kata Kak Intan, mulai aja dulu gitu ya Kak Intan ya. Betul Jadi banget, Pak. kayak tadi ceritanya seru banget bahwa diundang tanpa tahu mau ngomongin apa sampai nangis di dapur ya, Kak ya. Terus Iya, apa bener kata banget. panitianya tuh? Itu bener-bener, saya tuh bersyukur ya Pak ya, kenapa saya di Young Living ini selalu bertemu orang yang frekuensinya itu positif banget gitu ya Pak. Harusnya mereka kan marah ya Pak, karena waktu diundang saya tuh malah nangis. Iya tuh. Saya Oh, aku bingung kesel Pak. sih jadi Udah panitia. udah produk yang punya waktu itu hanya PEP, terus kayak aduh aku aja nggak tahu nih produknya tuh produk knowledge-nya masih minim banget kan Pak. Itu awal banget saya bulan pertama saya join tuh langsung kayak gitu gitu. Wis gila. Jadi, jadi ya Keren loh, udah tapi nangis. bulan pertama langsung berani gitu, terima aja gitu. Padahal mengingat Kak Intan sendiri tadi bilang, aku bukan orang yang berani ngomong di depan umum loh. Tapi Iya, kok betul. keinginan itu bisa dilawan itu gimana sih Kak? Kayak tadi, Mm, eh, Karena mm-mm. karena waktu itu Pak, saya tuh udah gagal banget Pak. Saya udah merasa kayak udah 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 nggak ada harapan hidup lah kasarnya Pak ya, karena orang tua sama orang sekitar saya tuh kayak ngecap saya tuh udah dikuliahin mahal-mahal ya, namanya di desa ya, bukan desa sih, kabupaten. Kalau orang yang udah kuliah terus tidak bekerja di kantoran itu kan kayak udah di sinis ya Pak ya. Kemudian udah gitu saya bikin bisnis yang mana waktu itu sampai mama saya harus menjual mobil kepingin menuruti apa yang saya inginkan. Terus cuma bertahan 6 bulan, kafenya tuh gagal. Terus kita masih ada melunasi hutang waktu itu masih 300 juta lah Pak. Jadi saya kayak, Oh, kayak ngelihat orang tua, ya ampun Intan kamu tuh kok beban banget ya, bener. Jadi kayak semakin mengiyakan kata-kata orang-orang, aku itu beban gitu loh Pak. Dari situlah saya, oke saya nggak bisa kayak gini, saya pingin bantu orang tua saya untuk membayar kesalahan saya itu tadi. Saya ingin membuktikan juga ke orang-orang bahwa pilihan saya ini tetap, karena saya kan memilih setelah menikah menjadi ibu rumah tangga kan Pak. Kayak gitu. Saya ya udah, saya dari situ kegagalan itu yang bikin saya ya harus berani Pak, karena kalau nggak oh, keluar ya saya oke. akhirnya gitu terus gitu. Tapi berarti teman-teman bisa tangkap ya, ini adalah why terbesarnya Kak Intan gitu ya, bahwa ada situasi di mana Kak Intan terdesak, pertama untuk mengembalikan hutang, untuk menanggapi komentar orang-orang yang dianggap beban keluarga lah, beban apa gitu ya. Jadi ada keinginan untuk pembuktian dan juga keinginan untuk bahwa saya harus menghasilkan nih, apapun harus saya terjang. Itulah yang disebut dengan why. Nah, Kak Intan di situ sudah dapat why-nya. Apakah teman-teman di rumah juga sudah tahu why-nya apa untuk bisa senekat Kak Intan? Itu harus dicari. Benar nggak sih Kak Intan? Bener banget. Dan ketika saya udah achieve ya Pak, waktu itu kan saya impiannya cuman punya gaji UMR yang mana kayak Oh, bisa bisa berapa nambahin UMR-nya di Sidoarjo? 3 juta 4 juta waktu itu Pak. Star dong, Star gendut udah dapat lah. Iya, Atau tidak ternyata langsung. saya bulan pertama. Jadi pertama Mantap. kali nge saya join di Young Living ini benar-benar tanpa modal Pak, jujur. Dalam artian cuman bondo nekat lah kayak anak Surabaya pada umumnya. Karena modal saya udah habis di bisnis sebelumnya dan multi level marketing sebelumnya Pak gitu. Di Hmm. sini saya tuh sampai waktu tuh jual cincin nikah saya. Saya di Hmm. waktu join yang living itu penolakannya tuh luar biasa, terutama dari suami saya ya. Hmm. Namanya bapak-bapak Pak nggak percaya sama yang living, apa sama produk MLM, apalagi MLM. sebelumnya Hmm. saya udah gagal Gagal ya. juga kan, gitu Hmm. kan. Terus akhirnya saya nekat, saya sembunyi-sembunyi. Tapi support terbesar kita adalah kan suami dan orang tua ya Pak ya. Betul. Saya racunin lah Pak waktu itu. Udah pokoknya kamu diem, kalau dia saya suruh tengkurap. Saya kan promosinya waktu itu dari pakai anak sama saya harus punya market yang untuk dewasa kan Pak. Jadi suami Hmm. saya suruh tengkurap, saya pokoknya tak jadiin model tengkurap aja ya. Saya balurin lah RDP. oilnya gitu kan Pak. Oh. Terus saya pancing-pancing kalau pagi gimana rasanya. Gengsi Pak, gengsi gitu, gengsi. Nggak ada rasanya gitu. Masa nggak ada rasanya, orang aromanya seger kayak gitu kan Pak. Hmm. Akhirnya dari
yang tadinya kebiasaan make sampai one day saya oke kamu gak tak kasih ya nggak tak kasih oil gitu kan dia nyari-nyari Pak ternyata masukin ke dalam Ketagihan. tasnya sampai Oh. akhirnya saya dapat achievement itu dia penasaran dan sekarang juga membantu saya mengembangkan si bisnis yang living ini gitu. Nah, betul dari cerita Kak Intan sih memang kalau yang rata-rata saya dengar, para suami itu kadang-kadang ada yang langsung support, cuman kalau yang tidak support tuh karena memang dia butuh pembuktian. Ya, Nah, makanya Kak Intan tuh salah satu waya juga tuh, dia bergerak karena pengen membuktikan ke keluarga kalau saya juga mampu nih menjalankan bisnis ini gitu ya. Kak benar. Intan kalau tadi saya dengar eh, pernah kesulitan ini nggak sih enroll Hmm, atau apa kesulitan gitu ya. enroll awal-awal kita menjalankan bisnis yang living itu sulit banget Pak, apalagi dengan produk yang dikenal MLM ya Pak ya. Dulu kan stigmanya orang MLM itu kayak penipuan gitu. Suami Mm-mm. saya sendiri tuh Pak ya kalau saya take video itu bilang kayak gini, jangan dibeli penipu, 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 MLM penipu gitu Pak. Hmm. Tapi tapi ya itu malah bikin jadi bahan bakar saya awas ya kayak gitu karena saya melihat ketika saya mencoba produknya satu tetes, oke saya bermanfaat dan background pendidikan saya kan tadi teknik kimia ya Pak ya. Saya tahu prosesnya essential oil itu gimana. Saya pernah waktu di lab itu ekstrak lemongrass apa sih serai itu juga kan tahu lah kalau essential oil ini bagus banget gitu kan. Jadi ya udahlah saya nggak lihat MLM-nya, saya lihat eh, produknya saya yakin banget suatu hari si essential oil ini dikenal gitu karena waktu itu tantangan terbesar kita mengenalkan essential oil itu disamakan dengan oil yang ada di oleh-oleh di Bali tuh loh Pak yang kayak di Iya, iya, iya. ya kan disamakan gitu jadi Heeh. dari situ saya akhirnya kayak oke saya harus ketika orang udah penasaran saya ajak ketemu nih Pak. Saya cobain tetesin oilnya setetes ternyata oh iya lega gitu kan. Kemudian kalau misal ada temen yang sakit, saya kan juga butuh cerita ya Pak, testimoni kan yang langsung saya lihat dan langsung saya bisa jangkau. Saya kirim lah tuh sampel-sampel waktu dulu kan PEP kan ada tempat Tempat kecil-kecil oil itu. kecil-kecil itu kan Mm-mm. Pak. Nah, saya kirim ke teman saya, terus saya mintain testimoninya. Kemudian ada salah satu bisnis builder saya yang waktu itu pengen tahu kayak beneran nggak sih Mbak si essential oil ini tuh beda sama yang ada di eh boleh disebut nggak ya Pak? Si Jangan. in in titik-titik itulah Oh, ya oke. in itulah waktu itu kan Heeh. diffusernya tuh mereka kenalnya yang itu kan Pak, yang Mm-mm. mudah ditemuin itu kan itu terus saya pinjemin tuh Pak diffuser saya suruh bawa seminggu kemudian oh ternyata dia merasakan manfaatnya dan join ya memang effort di awal dulu itu berat banget tapi kan memang semua usaha mau jualan apapun ya kita harus siap mengenalkan gitu loh Pak tantangan terbesarnya ya mengenalkan produk kita sampai orang tuh Betul. melirik kita jadi Betul. dengan kesempatan yang ada, menurut saya kesempatan terbesar kita itu di yang living ini ya, kompetitornya masih sedikit Pak. Belum ada pun essential oil yang lain ya. Tapi Mm-mm. kualitasnya tuh belum yang Iya. bisa kayak kita. Yang satu tetes itu yang semerbak aromanya, hangat rasanya, terus Mm. kayak langsung bisa meredakan berbagai berbagai keluhan kita kayak gitu sih. Mm. Nah, ini kuat banget sih seharusnya alasan ya saya kenapa stay sampai saat ini gitu. Oke. Nah, kalau dari teman-teman di rumah ada nggak yang mau ditanyakan ke Kak Intannya? Silahkan, mumpung Kak Intannya di sini di depan mata kita, dia pasti dengan sukarela akan berbagi pengalamannya. Cuman memang yang pengen tadi ke pernyataannya Kak Intan bahwa masih banyak banget di luar sana yang market kita tuh masih besar banget ya Kak Intan ya. Banget. Aku jadi penasaran kalau di daerah Sidoarjo. Saya sendiri belum pernah ya ke Sidoarjo, jadi saya nggak kebayang selain lumpur itu bentuknya seperti apa kasih Sidoarjo itu. Itu bagaimana kemudian, apakah Kak Intan dapat downline dari situ juga nggak dari Sidoarjo? Apakah mudah maksud saya dengan produk essential oil dengan harga premium, kemudian Kak Intan mendapatkan eh, orang-orang yang mau bergabung di Kak Intan di daerah Sidoarjo dan sekitarnya? Sebenarnya sejak COVID Pak itu sebenarnya tuh nilai positif kita. Kita tuh keangkat banget. Jadi yang tadinya sulit mengenalkan essential oil, tapi karena waktu kondisi pandemi kemarin, yang living tuh dikenal tanpa harus babi bu bebo gitu loh. Dan efeknya tuh sampai sekarang Pak. Jadi ketika orang-orang tuh
lebih apa ya, lebih mudah memasarkan. Dan saya sendiri tuh memang punya goal itu nggak usah muluk-muluk gitu Pak. Saya mau dikenal eh, jualan yang living di Sidoarjo. Jadi market saya dari awal itu memang yang datang itu rata-rata ya dari sekitar Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Karena saya tuh lebih suka ketika mereka penasaran, saya temuin, saya datengin. Waktu itu ke Gresik, pernah itu waktu anak saya masih baby, saya taruh di karsit, saya ke Gresik, Pak. Padahal saya nggak tahu Gresik itu gimana, saya tuh nggak hafal jalan. Ya udah bermodalkan Google Maps, saya datang ke sana, saya kasih yang tadinya orang kan penasaran peppermint gitu kan, Pak, karena aromanya seger gitu kan, sama eukaliptus waktu itu. Saya tawarin, saya bawa barangnya, terus akhirnya eh, banyak produk yang bisa kita coba dan saya menawarkan PEP karena kan memang PEP itu paket yang affordable banget ya Pak ya udah dapat Betul. diffuser terus dapat Mm-mm. oil yang banyak Ada banget kalau cukup kita gitu. beli satuan itu juga jauh lebih Jauh mahal lebih mahal akhirnya betul. tertarik ke situ jadi memang kalau di Sidoarjo sendiri Alhamdulillah saya sangat kebantu waktu zaman pandemi itu sih Pak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, kalau kita lihat di sini dari perjuangannya Kak Intan juga bahwa eh, ada why gitu ya, ada keinginan yang akhirnya bisa mengalahkan rasa malas, rasa pengen menunda dan sebagainya itu. Nah, Kak Intan ini kan kayaknya sudah tidak ada yang bertanya nih ya, mungkin ada Hmm, nggak Kak Yuni? ada Oh ada, ada tapi saya cuma kan tadi udah keluar dijelasin. ya Pak ya. Jadi cuman Mana? bisa ada yang tanya nih Mbak Intan di MLM yang sebelumnya Oh iya, iya. itu Kak sempat Ika, join berapa lama dan bagaimana bagaimana begitu? Mm-mm. keluar dari tempat tersebut dan join di Young Living. Yes. Oke. Saya itu join di MLM sebelumnya. Waktu itu saya belum nikah. Jadi saya kafenya itu gagal itu ketika mau nikah gitu loh Pak. Jadi waktu itu saya coba, pokoknya kalau saya membangunnya ketika saya sudah punya anak, itu kan waktu saya lebih terbatas. Jadi waktu itu saya kenalan itu sebelum nikah, produk yang bisa saya manfaatkan kan kolagen waktu itu Pak. Namanya wanita pengen putih kan Pak. Itu pengen putih, pengen cantik. Dulu kan kolagen memutihkan gitu kan kan Pak. Ya udah saya bikin itu. Terus kok tak pikir-pikir kok aku nggak putih karena waktu waktu itu testimoni MLM pada zaman dulu itu kayak apa tuh namanya template-nya tuh sama gitu loh Pak, cuma diganti logonya aja gitu kan. Saya tuh nggak Oh, seneng banget kalau misal apa tes kita jualan pakai testimoni orang ambil yang kita aja orang. nggak kenal orang itu. Kita nggak Yes. denger langsung kayak gitu kan Mm-mm. Pak. Terus saya nyoba kok nggak putih ya, kok nggak bagus ya. Terus akhirnya ya udah saya merasakan manfaatnya itu nggak yang wow banget. Nunggu beberapa bulan 6 bulan baru merasakan tuh menurut saya terlalu lama ya Pak ya. Dan kalau orang mau nyoba 6 bulan tuh kayaknya udah hilang kepercayaannya gitu. Hmm. Terus yang kedua, karena komisi saya tuh tidak cair. Jadi karena tidak seimbang, pokoknya kekiknya tuh tidak seimbang lah Pak. Kalau misalnya si customer ini beli, nah si customer ini tuh juga beli kayak gitu-gitulah Pak. Nggak Oh, cair saya Pak. Jadi ya, ya ngapain saya ada di situ. Tapi emang saya itu pengen, kan MLM itu produknya emang terkenal bagus ya Pak ya. Terkenal bagus dibandingkan yang ada di pasaran. Jadi ketika saya jualan, saya itu juga pengen kayak orang tuh langsung wow merasakan gitu loh. Eh, Sama menghilangkan stigma suami saya yang produk MLM itu begitu. penipu. Jadi ya udah ketika saya kenalan sama yang living coba Tif Oil itu kok enak banget ya. Terus kok ada sensasi hangat yang saya terima dan anak saya waktu itu dahaknya bisa encer. Wow, berarti ini padahal hanya pakai beberapa tetes gitu loh. Sedangkan di MLM sebelumnya saya tuh harus pakai beberapa box, beberapa paket. Jadi ya itu yang sebagai pembeda banget yang living yang bikin akhirnya saya tuh yakin dan jatuh cinta ya karena si produknya yang living ini yang saya lihat gitu. Ya, ya, oke. Oke, siap, Kak Ika. Tadi udah kejawab belum, Kak Ika ya? Kak Ika tadi pertanyaannya ada lagi Saya bagaimana joinnya tuh peluang. yang MLM yang lain tuh Oh, paling tiga oke. bulan, 6 bulan di awal aja. Jadi nggak mikir panjang untuk berimprovisasi itu gitu. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Akbar Yogi ya. Dia nanya gini, Ini dalam friend berjualan, saya. hah?
Ini upline saya. Oh, upline-nya. Oke. Kak upline, jadi bertanya gini Kak upline. Kayaknya ngetes ya kalau upline bertanya jadinya. Dia nanya gini, apa pertanyaannya dalam berjualan pasti ada fase naik turun, ya kan? Tadi Kak Intan saya dengar ceritanya juga ada begitu. Kadang semangat, kadang juga merasa malas atau jenuh. Nah, yang Kak Intan lakukan untuk tetap menjaga semangat, gitu ya. Itu apa sih biar konsisten? Terus sementara tadi kan memang di sini ada penolakan terjadi, terus kemudian mungkin entah ada ribut-ribut di komunitas atau apa yang nggak tahu. Nah, itu gimana tuh Kak biar tetap semangat terus? Jadi kalau tips dari saya ya, emang why itu harus kuat banget. Dan ketika kita udah mencapai why ya, kita harus mengembangkan why kita gitu kan. Nah, kenapa kok saya tetap stay di sini di tengah banyak orang yang meninggalkan? Karena membangun bisnis itu tidak mudah. Saya udah gagal, udah kayak trauma banget gitu loh. Melihat bisnis orang lain tuh emang kayak menarik. Tapi apakah kita ketika nyemplung itu eh, bisa nggak ya bertahan? Kita tuh hanya melihat hasil dari orang lain, sedangkan kita itu lupa melihat gimana sih perjalanan dia untuk merangkai itu. Dan saya tuh udah kenyang dengan kegagalan dan tantangan dalam membangun bisnis. Kayaknya saya belum siap untuk mengeluarkan karena kalau saya membangun bisnis yang lain, saya tuh harus mengeluarkan modal yang lebih tinggi. Misalnya ya, clothing. Saya harus kulaan. Kulaan itu apa ya Pak? Bahasa Indonesianya Pak ya Pak? Kulaan tuh beli dalam jumlah besar gitu ya? Ya, beli dalam jumlah besar gitu kan. Mm. Terus kalau clothing itu modelnya itu akan tergerus oleh waktu. Terus kalau misal saya mau buka jasa, jasa kayak jual jasa, karena menurut saya nih ya Pak ya, kondisi apa bisnis terbaik saat ini adalah jual diri. Jual diri maksudnya ini baik. Jual diri dalam artian menjual skill kita. Misal nih ibu rumah tangga, berarti kita jual masakan kita. Nah, saya itu belum siap Pak untuk kayak masak aja. Kalau misal kita masak, saya kan pernah bikin kafe Pak. Itu nggak ada istirahatnya. Subuh kulaan, kulaan sayur dan mayur. Habis itu persiapan kalau opening. Habis itu mengawasi pegawai, terus waktu tutup masih closing. Closingan tuh sampai jam 12 malam, sedangkan kita udah harus bangun jam 3 untuk prepare buka lagi. Untuk ibu rumah tangga kayaknya kurang tepat gitu. Kalau saya dulu waktu belum nikah sih oke, masih bisa gitu kan. Terus kalau saya mau bisnis apa lagi ya? Bisnis just tip. Sulit just tip itu. Sulit karena uh, saya udah kapok masuk bea cukai gitu kan. Saya ditahan di bea cukai berapa jam ya waktu itu ya. Eh, sehari, sehari terus saya lewat Batam lah, katanya suruh lewat Batam. Nggak bisa juga, saya ditahan 3 hari malam di Batam. Jadi kayak kayak ya udahlah yang paling gampang ya itu tadi menjual diri kita dalam artian skill kita dan ya MLM ini Pak, MLM gitu. MLM Jadi, ini udah enak banget karena fasilitas dari perusahaan yang ngirim barangnya kita ketika ada orderan masuk, kemudian perusahaan yang bantu untuk apa ya bikin kantornya itu kan untuk apa tester-tester gitulah experience kayak yang living ini ada yang living Surabaya experience Surabaya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya udahlah ini dulu lah Pak. Saya belum siap untuk em, mengeluarkan modal yang lebih hmm. lagi gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Kak Vina bahwa Kak Intan bilang tadi harus punya big why. Dan big why ini harus besar ya. Maksudnya kemudian eh, mengingat tadi kok Kak Intan ya, mengingat bahwa oh ternyata di bisnis lain mungkin tidak sesuai atau tidak cocok buat Kak Intan nih kebetulan ya di dalam testimoninya Kak Intan. Sehingga dia memang tahu bahwa satu-satunya yang sedang dia fokuskan sekarang adalah yang living dan itulah yang kemudian sama dia dikejarkan sebagai penyemangat gitu Kak Vina. Jadi apapun tantangannya, dia pasti selalu balik. Saya akan berhasil di sini dan dia akan terus berusaha di situ. Iya, Ya, Pak. jadi kalau kita lihat lagi bahwa nggak ada pertanyaan, kalau udah nggak ada pertanyaan kita sudahi aja ya. Nah, Hmm. gimana? Masih ada nggak? Gimana Kak Intan? Kayaknya udah nggak ada sih Pak. Udah nggak ada ya. Kalau gitu, gini aja deh Kak Intan. Aku minta kata-kata penutup dong dari Kak Intan. Di sini kan kita semua pada terperangah gitu ya dengar cerita Kak Intan. Oh begitu ya ternyata orang sebegitu pentingnya si why besar ini. Nah saya pengen Kak Intan bisa kasih ini nggak
apa ya, penyemangat buat teman-teman di sini yang mungkin lagi kehilangan why-nya atau bahkan belum ketemu why-nya atau yang kemudian lagi ngambek karena ditolak satu orang atau kemudian merasa bahwa oh jualan itu susah sehingga dia nutup 100 PV nggak dapet. Apa nih Kak Intan bisa nggak kasih penyemangat buat Sebenarnya Pak, teman di sini? awal tahun lalu saya tuh ngalamin itu Pak. Bingung, jalan di tempat lah Pak. Hmm. Sampai akhirnya saya ketemu sama beberapa manajemen dari Yang Living, Bu Depi, Pak Yudo, eh Kowil waktu itu. Beliau ngomong, kamu dulu yang kata-katanya Pak Yudo sih Pak, yang saya paling nempel di saya itu pokoknya sekarang itu fokus aja ngembangin diri, nggak usah lihat kanan, kiri, depan, belakang, drama-drama yang terjadi, karena pada akhirnya kamu itu akan jalan sendiri, kamu akan meraih suksesanmu itu sendiri. Ya memang orang lain tuh memberikan semangat, tapi kan semangat itu tidak cukup Pak, tanpa harus bergerak gitu kan. Jadi ya semangat dengan apa yang ada, dan saya juga tadi itu udah kenyang dengan kegagalan karena membangun bisnis itu tidak semudah itu. Jadi saya yakin, saya stay di Yang Living ini saya udah nggak mau memulai lagi. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, jurnal-jurnal penelitian tentang essential oil, karena kan Yang Living ini produk utamanya essential oil ya, itu semakin bertambah. Yang mana pasti essential oil ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan di tahun-tahun mendatang, gitu kan. Jadi ya udah yakin aja gitu loh. Kenapa harus harus nyoba-nyoba yang lain ketika kita kita aja kita aja udah kesulitan gitu loh Pak. Karena ketika kita melihat orang lain, ketika lihat rumput tetangga, jangan lupa lihat usahanya, bukan hasilnya yang sekarang. Karena sosial media itu pasti yang ditunjukin tuh keberhasilannya sama. Ketika kita meraih keberhasilan tersebut, ya kita akan posting yang enak-enak aja, sedangkan yang nggak enak itu nggak kita posting kan, karena kita butuh orang itu yakin ke kita gitu loh. Jadi ya udah, fokus sama diri sendiri, fokus jalanin apa yang sudah ada. Dan yang paling penting Pak, kita tuh sulit move on dari produknya Yang Living. Setiap hari masih pakai produknya Yang Living. Setiap hari, setiap bulan masih IR. Itu kan kesempatan kita untuk mendapatkan komisi. Ya wes, jualan aja, ayo. Semangat sharing. Why-nya ditata lagi gitu. Yang tadinya kecapai, sekarang why-nya diubah karena kondisinya juga berubah. Seperti itu. Oke, gila ya. Penutupnya keren banget ya teman-teman. Berarti memang kalau menurut Kak Intan itu adalah kita harus upgrade why, ya kan? Kita harus upgrade goals kita. Kalau tadi UMR sudah kecapai, apa next ke depannya? Kalau kita sekarang sudah sampai eksekutif, apa ke depannya? Oh, harus gold gitu kan. Nah, berarti upgrade why dan upgrade goal ini penting banget. Jadi kita jadi ada penyemangatnya di situ. Teman-teman nggak hanya kalau jalan di tempat ya berarti harus melakukan apa nih gitu kalau kata Kak Intan. Diingat-ingat lagi apa sih why saya, kenapa saya menjalankan bisnis ini, kenapa saya masih bertahan itu yang kemudian akan membuat teman-teman bergerak lagi, kerja Mungkin lagi, nambahin kerja lagi. dikit ya Pak ya. Kalau Silakan Kak bingung Intan. why-nya itu apa, udah why-nya itu yang simpel aja. Pingin tetap selalu bisa jajan gratis tanpa harus ribet gitu kan. Jajan sama anak-anak tanpa harus mengganggu cash flow keluarga. Terus yang kedua, ya kita mulai punya tabungan agar memberikan masa depan yang terbaik untuk anak-anak, minimal dari segi pendidikan. Karena pendidikan yang ya Bapak tahu sendirilah. Yes, mahal Hmm. ya. Ya mahal, mau bilang mahal, ya gitu lah Pak. Butuh banyak, butuh banyak tabungan lah Pak, intinya Ya gitu. betul. Jadi ya udahlah, apalagi dengan kondisi sekarang, kalau kita ikut ngeluh, nggak ngapa-ngapain rugi, karena saya udah ngerasain jenuhnya dulu saya cuman scroll 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 tapi tidak bermanfaat. Nah, itu dia scroll-scroll tapi tidak bermanfaat. Dan tadi benar banget, salah satu why yang bisa menjadi why terbesar adalah bagaimana kemudian kita memberikan yang terbaik buat yang kita sayangi, yaitu anak kita, suami kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Itu dah yang dipikirin menurut Kak Intan ya. Cukup sesederhana itu, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat yang kita sayangi, mungkin itu adalah why kita. Ya, jadi teman-teman, kata Kak Intan, kerja, jangan mundur, cuan itu akan datang. Ya, demikian dari saya dan juga dari Kak Intan. Ayo teman-teman silakan kemudian kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Intan. Kak Intan makasih loh sudah mau meluangkan waktu sejam lebih, hampir satu Thank setengah you jam. semuanya udah dengerin
Zoom saya meskipun ada kendala ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita semangat ya, semangat semangat semangat. Semangat. Nah, kan dapat semangat dari Kak Intan. Saya yakin teman-teman di sini juga semangat. Ingat targetnya bulan ini apa? Ini sudah bulan baru, baru awal bulan banget. Kita harus punya target tiap bulannya. Untuk kemudian target-target itu Betul. menjadi target besar di akhir tahun. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu bekerja, selalu ingat sama yang livingnya, selalu setia dan fokus sama yang living. Pasti cuan-cuan itu akan datang sendirinya begitu kita menapaki komplain yang semakin tinggi. Semangat terus ya teman-teman. Ya, semangat Dari terus. saya dan Kak Intan dari Sidoarjo, kita ucapkan selamat tinggal, sampai ketemu bareng-bareng yuk Kak Intan yuk. Satu, dua, Bye-bye. tiga, sampai ketemu. Bye-bye. See you. Thank you semua.